فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji Tuhan kita Allah yang kita sangat yakin kalau Dia sedang melihat kita karena Dia Maha melihat, mendengar kita karena Dia Maha mendengar, dan mengetahui segala gerak-gerik kehidupan kita karena Dia Maha mengetahui. Dia Maha kuat, Maha adil, Maha bijaksana, dan juga siksanya sangat pedih dan rahmatnya sangat luas. Dia tidak memiliki sekutu dalam setiap kegiatannya, dan Dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka selalulah ucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada manusia yang telah menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya untuk agama ini. 13 tahun fase Makkah semua dengan hinaan, cacian, puncaknya diusir dari kampung halamannya, dan juga 10 tahun fase Madinah, semuanya penerimaan wahyu untuk penyempurnaan agama ini dari hukum-hukum syariat. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat dan dibalas langsung 10 kali tambahan rahmat, yang berarti rahmat ini pengampunan dosa, peninggian derajat, penyelesaian segala perkara-perkara. Dan ini adalah sebuah karunia yang luar biasa. Kalau seandainya Allah mengganti dengan mengucapkan 10 kali salam hormat kepada manusia terbaik ini diganti dengan 1 kali rahmat sudah cukup. Bagaimana dengan sekali ucapkan salam hormat diganti dengan 10 rahmat? Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan tema kita teman-teman sekalian, Sirah Nabawi ini, dan kita terakhir sudah membahas masalah umrah qadha atau umrah yang dikerjakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam setelah ditahan oleh orang-orang Quraisy di kesepakatan Hudaybiyah. Kemudian muslimin selama 1 tahun berhenti, tidak boleh masuk ke Mekah, tapi terjadi ekspansi Islam, diantaranya pembebasan Khaybar. Kemudian Nabi SAW datang dan menyelesaikan umrah qadha, dan cukup banyak kejadian yang sudah kita ceritakan pada pertemuan tersebut, tentu tidak bisa saya ulangi semuanya. Tapi yang terakhir sekali adalah masuk Islamnya pada tahun 8 Hijriah itu, setelah umrah qadha, seluruh suku Khuza'ah dan juga 3 anak muda Quraisy yang masyhur dengan kiprahnya nanti dalam Islam. Mereka adalah Amr bin As yang sudah masuk Islam memang dari Ethiopia. Kemudian dia mengajak temannya Khalid bin Walid dan juga Uthman bin Talha radhiyallahu anhu majma'in, yang kata Nabi SAW untuk melihat mereka masuk ke Madinah, maka Nabi SAW bertakbir dengan suara keras sambil bersabda, telah datang kepada kalian pemuda-pemuda terbaiknya Quraisy. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian ke bahasan baru, judulnya surat Nabi SAW kepada raja-raja dunia. Setelah Nabi SAW merasa aman karena mayoritas jazirah Arab sudah mulai dikuasai, dan yang belum takluk adalah kota Mekah. Dan nanti insya Allah kita akan pelajari setelah surat-surat Nabi SAW kepada para raja, kemudian ada peperangan-peperangan kecil yang dikenal dengan Sariyah, barulah kita masuk ke inti penyerangan kota Mekah dan penguasaannya. Nabi SAW mengirim ke beberapa raja-raja dunia yang berkuasa pada saat itu. Yang pertama adalah kepada Kaisar Romawi yang memiliki nama dalam bahasa Arab Herakl dan dalam bahasa Inggris Heraclius, ya. Setelah umrah qadha, baginda Nabi SAW mengirim Dihyal Kalbi radhiyallahu anhu ke Romawi untuk menemui kaisar yang bernama Herakl. Sebelum tiba Dihya di Romawi, pada saat diutus oleh Nabi SAW, Herakl waktu itu baru saja memenangkan peperangan melawan Persia. Dan subhanallah, pada saat itu muslimin tidak terlibat sama sekali dalam peperangan antara Romawi sama Persia. Tapi waktu itu dianggap orang-orang Romawi belum semuanya mendapatkan dakwah Nabi SAW. Maka mereka dianggap ahli kitab yang sedang menunggu sampainya dakwah. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan khusus surah menceritakan tentang bangsa Romawi ini pada saat itu. Jadi ini terjadi pada saat itu, bukan lagi setelahnya. Disebutkan dalam surah Ar-Rum, memang surah yang berbicara masalah Romawi, surah nomor 33 dalam Al-Quran, ayat 1 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Gulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin
Lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minun binasrillah yansuru man yasha wallahu azizur rahim. Alif Lam Mim adalah huruf-huruf pertama dalam Al-Quran yang Allah lebih tahu maknanya, atau sebagian ulama tafsir mengatakan nama lainnya surah itu. Telah dikalahkan bangsa Romawi. Jadi pada saat itu teman-teman bukan kayak sekarang. Sekarang kalau ada satu negara, bukan cuma satu negara, satu kampung menyerang kampung yang lain, maka bisa dijangkau oleh media kita. Di zaman dulu mustahil, nggak ada media sama sekali. Nggak ada handphone, nggak ada internet, nggak ada TV, nggak ada apa-apa. Jadi orang kalau mau tahu informasinya orang lain, dia harus betul-betul menunggu orang dari wilayah itu atau dia ke sana langsung. Nggak ada cara lain. Di sini Allah SWT menunjukkan keajaiban Al-Quran, bagaimana waktu itu muslimin sedang berada di Madinah dan mereka mengetahui informasi yang sedang terjadi pada saat itu di wilayah Jordania. Peperangan yang terjadi antara bangsa Romawi dengan bangsa Persia. Dan waktu itu bangsa Romawi menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka pengikut Nabi Isa AS, dan sebagaimana saya katakan waktu itu belum sampai kepada mereka risalah kenabian, ya, belum merata semuanya, gitu kan. Sementara orang-orang Persia menyembah api dan menyembah raja mereka pada saat itu. Allah mengatakan telah dikalahkan bangsa Romawi dalam peperangan itu. Bangsa Romawi kalah. Dua negara adik kuasa di negeri yang terdekat, dan mereka dikalahkan. Setelah dikalahkan itu mereka akan menang. Yang dimaksud dengan negeri yang dekat adalah negeri Arab atau wilayah tepatnya Syria dan Palestina sewaktu menjadi jajahan kerajaan Romawi. Sebagian ahli sejarah mengatakan di Jordan. Intinya di negeri Syam terjadi peperangan tersebut. Kemudian dikatakan dan mereka, kata Allah, setelah dikalahkan, telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat, maksudnya dekat dengan Palestina, dan mereka sesudah dikalahkan itu pasti akan menang. Subhanallah, bangsa Romawi itu mengeluarkan pasukan ratusan ribu orang. Sebagian ahli sejarah mengatakan mencapai 600.000 orang, 700.000 orang. Persia pun menggerakkan pasukan terbaiknya, 500-600.000 orang, sama kekuatan. Dan ini terjadi peperangan besar-besaran dan saking banyaknya korban pada saat itu sampai wilayah yang terjadi peperangan dibanjiri oleh darah. Ya, sampai mereka kalau mau keluar dari kancah peperangan mereka seperti menyeberang, melewati jenazah-jenazah dan juga darah-darah yang ada, saking banyaknya orang yang jadi korban. Jadi peperangan ini yang kalah kayaknya sudah mustahil untuk bisa menang lagi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memastikan dengan kejiwaan yang sedang terpukul, dengan jumlah pasukan yang banyak terkalahkan, dengan materi yang banyak terkorbankan, Allah bilang waktu itu bangsa Romawi sangat lemah. Mereka pasti setelah kalah itu akan menang nanti. Dan pada saat itu bangsa Romawi tidak sempat berpikir. Mereka lagi kalah, tapi Allah bilang mereka akan menang. Dalam beberapa tahun saja, kata Allah di ayat 4-nya, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Kata sebagian ahli tafsir, 7 sampai kurang lebih 20, antara waktu yang ditentukan dalam Al-Quran itu, sebagian ahli tafsir mengatakan antara 7 sampai 10 tahun. Ya. Atau ada juga yang mengatakan antara 3 sampai 9 tahun. Dikatakan bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang, dan di hari kemenangan bangsa Romawi nanti, di kemenangan mereka yang kedua, bergembiralah orang-orang beriman. Maksudnya para sahabat. Karena pada saat itu bangsa Romawi belum semuanya mendapatkan Islam tadi saya katakan, dan mereka termasuk orang yang beriman kepada Allah, sementara bangsa Persia adalah orang yang menyembah api. Jadi kalau bangsa Romawi yang menang, bangsa Persia yang menang, maka kemungkinan besar mereka akan membantai semua orang yang memiliki ketuhanan, ya, meyakini konsep ketuhanan. Ya. Mungkin seperti kurang lebih kayak di Indonesia sekarang dikhawatirkan masalah komunis, karena mereka tidak ada konsep ketuhanan. Jadi kalau mereka menang, maka otomatis semua orang yang beragama mengemani Allah ini atau ada Tuhan, maka itu dibunuh. Itu sudah umum, gitu kan? Seperti itu bangsa-bangsa atau pemahaman yang disebarkan oleh orang-orang sebelumnya. Persia begitu, jadi semua selain penyembah api akan dibunuh oleh mereka. Gitu. Maka pada saat itu kata Allah SWT, nanti orang-orang beriman akan gembira dengan menangnya orang-orang Romawi, bukan karena mendukung pemahaman Romawi yang mengatakan Allah punya anak. Tapi pada saat itu mereka beriman, antara orang beriman sama orang yang memang tidak beriman adanya Tuhan Allah. Nah, ini makna daripada bangsa
orang-orang beriman akan menang, akan gembira dengan orang-orang beriman akan gembira dengan menangnya bangsa Romawi. Jadi kalau antum baca surah ini di ayat-ayat pertama jangan sampai salah paham. Jangan seakan-akan kita akan selalu gembira kalau orang Romawi menang. Bukan itu. Karena ayat ini turun pada saat itu Islam belum sampai kepada mereka secara menyeluruh. Beda dengan keadaan sekarang. Bangsa Rum masih ada. Bangsa Romawi ada tentunya. Ya. Sampai sekarang mereka masih ada. Bahkan Nabi SAW menyebutkan tentang Malhamah Kubra akan terjadi ya, peperangan besar antara kalian dengan bangsa Rum. Gitu kan? Jadi memang mereka masih ada. Semua yang mengaku pengikut Nabi Isa AS maka dikatakan mereka bangsa Rum. Kemudian ayat 5 kata Allah, semua itu terjadi karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dia kehendaki dan dia maha penyayang. Pada saat itu teman-teman sekalian, dengan hikmah Allah, Herakl yang pada saat itu melihat pasukannya banyak yang kalah, dia merasa terpukul. Dia nggak mau masyarakatnya merasa ketakutan, maka dia memotivasi mereka, memberikan hadiah, menyebarkan pelatihan-pelatihan militer pada saat itu untuk mengajak mereka menyerang kembali. Tepatnya 9 atau 10 tahun setelah kekalahan tersebut, maka mereka membentuk pasukan lagi dan Herakl sempat bersumpah kalau seandainya pasukannya menang melawan Persia pada kali yang kedua ini, maka dia akan pergi haji ke Baitul Maqdis. Dan tentu hajinya orang Nasrani ke Baitul Maqdis. Kita pun di awal-awal Islam dulu, di fase Mekah, sujudnya kaum muslimin menghadap ke Baitul Maqdis. Kiblat kita ke sana. Orang Yahudi pun menjadikan kiblat mereka Baitul Maqdis. Ya. Maka hajinya orang Nasrani sekarang ke sana. Gitu. Mereka pergi ke sana, mereka anggap itu di sana hajinya. Dia janji, Herakl bersumpah, kalau seandainya menang pasukannya dia akan pergi ke Baitul Maqdis untuk haji dan berjalan kaki bersama dengan para pendeta-pendeta pada saat itu. Dan Herakl betul-betul melakukan itu pada saat dia menang. Ya. Jadi terjadi peperangan, akhirnya mereka menang. Dan saya tidak membahas tentang masalah peperangan Romawi lawan Persia. Intinya Al-Quran mengatakan mereka akan menang dan betul-betul terjadi apa yang Al-Quran sebutkan. Yang saya ingin titik beratkan teman-teman sekalian, pada hari menangnya Herakl, terbantaikan sekian banyak pasukan Persia, dan Persia waktu itu betul-betul terkalahkan luar biasa. Sampai mereka sudah seperti orang yang tidak akan pernah lagi berhadapan dengan Romawi karena terkalahkan. Herakl saking gembiranya, dia berpesta pada malam itu. Ya. Kemudian dia berazam untuk pergi ke Baitul Maqdis. Di tengah jalan dia mimpi. Di malam hari di kemahnya dia mimpi. Dia mimpi kerajaannya hancur dikalahkan oleh orang-orang yang bersunat. Orang yang sunat, orang yang khitan. Begitu mimpi dia. Herakl pada saat itu terkaget bangun, kemudian dia memanggil para penasehatnya. Lalu dia tanya masalah perihal mimpi tadi. Apa artinya ini? Kenapa saya mimpi kerajaanku semua hancur dan pasukan yang menyerangku itu tidak bersunat? Ya. Namun tidak seorang pun dari penasehat yang memberikan gambaran kecuali satu orang yang mengatakan kemungkinan besar kerajaan Anda akan dihancurkan dalam waktu yang tidak lama oleh orang-orang yang bersunat. Maka Herakl sempat bertanya, siapa orang yang bersunat menurut kalian di muka bumi ini? Kata para pengikutnya, penasehatnya, tidak ada kecuali orang Yahudi. Kami nggak tahu orang yang sunat kecuali Yahudi. Maka Herakl berazam pada saat itu akan membunuh semua Yahudi. Nggak boleh lagi ada Yahudi yang hidup. Subhanallah, pada saat dia lagi mempersiapkan pasukannya untuk menghancurkan Yahudi, dimanapun Yahudi ada dia mau serang. Harus dihabisin Yahudi ini. Karena dia takut kerajaannya hancur. Ternyata ada salah satu orang turunan Arab, kebetulan terjadi perselisihan. Waktu dia masuk ke wilayah Herakl di Romawi, dicurigai dia ini Yahudi atau orang Arab. Dan dia dari kaum muslimin orang ini. Cuma dia tidak mau buat masalah. Karena dia curiga Yahudi, diinterogasi dia tidak mau, dia mengatakan bukan, saya bukan Yahudi, saya orang Arab, dia tidak dipercaya. Maka pada saat itu pun dia ditangkap, pada saat ditangkap diperiksa. Ternyata dia berkhitan. Orang ini berkhitan. Maka dibawa ke depannya Herakl. Wahai Herakl, kami menemukan ada orang lain selain Yahudi yang bersunat. Maka kata Herakl, dari mana kamu? Dia bilang, saya dari Arab. Lalu kemudian Herakl bertanya, pada saat itu kebetulan memang dia ini selain raja juga seorang pendeta.